Ipar adalah maut. Tapi ternyata bukan hanya ipar. Siapa saja yang dimaksud dengan maut itu? Saksikan di Cerita Untung. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Ustadz Umar Mita yang akan membahas mengenai maraknya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh orang ketiga. Ketika membicarakan manajemen konflik itu adalah beliau pernah berkata begini, indah betul perkataannya. Dan saya meyakini betul apa yang datang dari hati itu sampai ke hati. Beliau berkata begini, Abi, poligami itu berat. Jangan diperberat dengan cara yang tidak ma'ruf dan tidak syar'i. Kalau ada laki-laki yang menempuh poligami dengan cara yang tidak syar'i, kami para wanita susah membedakan apakah ini poligami atau perselingkuhan yang diatasnamakan atas nama poligami. Saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini nggak sendirian lagi nih. Betul, karena kalau untuk yang omongan-omongan ini istri harus menemani. Nah, gitu. Karena kalau misalnya ngomongin tentang akhir zaman, ngomongin apa, nggak apa-apa. Suami sendiri nggak apa-apa. Nah ini wajib ditemenin ya. Iya. Ya soalnya. Biar paham. Iya. Anton dari iya. Bukan itu, ipar adalah maut. Ada satu lagi, ketahuan adalah maut. Itu kan bahaya gitu. Jadi sudah suami istri itu nggak ada rahasia lagi gitu. Kalau ngebahas apalagi mengenai hubungan rumah tangga dan keluarga, kayaknya sayang kalau nggak ngajak istri gitu. Betul. Karena takut ada fitnah di antara kita. Langsung aja kita akan bertemu dengan guru kita yang justru narasi ipar adalah maut. Beliau yang mungkin paling awal dulu kita mendengar narasi ini diangkat oleh beliau. Tapi mungkin dulu orang belum terlalu aware bahwa ipar itu seberbahaya itukah atau enggak sih gitu. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita yang langsung datang dari kota yang hanya berada dengan satu huruf. Apa tuh? Bekas I. Ustadz Abu Basam Umar Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doain antum semoga diampuni dosa-dosanya karena telah membuli kota Bekasi dan seluruh warganya. Ada sekitar 3 juta warganya. Nanti harus berhadapan dengan ditajamin. Katanya nanti lain kali saya tidak usah memenuhi panggilan ini. Bekasi keren saya, Bekasi keren. Gitu ya. Dekat lagi gitu ya. Iya. Benar-benar. Bandaranya juga luas ya. Laki-laki itu yang diambil omongan pertama. Iya. Kena mulai ya. Iya. Soalnya kalau omongan kedua atau janji kedua namanya ta'adud begitu. Oh kan ngomong apa? Salah satu sikap kemakrufan seorang laki-laki tidak akan pernah bersandar dengan kata poligami di depan istrinya. Cakep. Saya nggak pernah bercanda saat Iya. serius saya serius. Kelihatannya antum selesaikan masalah berdua dulu. Saya pamit dulu. Jangan. Karena perjalanan dari Bekasi itu dua kali bayar tol ya. Benar. Apalagi imigrasinya susah gitu. Enggak, imigrasinya gampang. Gampang ya saja. Waduh. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat alhamdulillah. Inilah pasangan yang ternyata antara di video dan kenyataan memang asli ya. Gitu ya, jangkrik bos. Kata-kata jangkrik menunjukkan kalau antum tuh kelahiran 70. Karena bagi Gen Z gak paham jangkrik bos tuh gak paham. Iya. Pelakunya aja udah meninggal semua ya. Terlalu tua. Iya benar. Belum meninggal masih ada satu. Ada satu. Antum tuh. Maaf sama beliau. Maaf Pak Indro ya, ini bukan saya, dia. Siapa yang bilang ini warkop DKI? Saya nontonnya udah rerun waktu itu. Oh udah gitu rerun, ya. gitu. Ya semua antum lah. Waduh, Ustadz, waktu di awal keluar narasi ipar adalah maut. Ini kan sekarang naik lagi nih karena ada satu film yang apa namanya kemudian keluar dan responsnya bagus, dan kemudian juga banyak justru masyarakat yang baru ngeh bahwa dalam Islam ternyata sudah dijaga sampai sedetail itu bahwa ipar adalah maut gitu ya. Nah, seberbahaya itukah sosok ipar ini gitu?
Yang pertama gini, saya akan mengkoreksi perkataan antum di prolog ya, bahwasanya saya yang pertama kali. Saya bukan pertama kali, tapi yang pertama kali adalah Rasulullah dan para ulama. Pertama kali saya dengar saja. Iya, saya hanyalah recehan yang menyampaikan kembali dalam bentuk resonansi kan tema itu. Paham kan antum ya? Paham. Kembaliannya udah saya ambil. Recehan kembaliannya udah saya ambil. Kita ini ngomong apa sih? Tapi yang pertama kita harus paham bahwasanya semua perkataan Nabi itu menjadikan orang yang beriman, yang memberikan kepatuhan tanpa syarat, taat tanpa tapi, itu menjadikan mereka selalu terdepan. Jadi yang terdepan itu bukan dari Arab ya, Mahmud. Tapi yang paling terdepan itu orang yang mengikuti sunnah. Kita akan ambilkan contoh dulu supaya kita mengambil tema akidah dulu sebagai bentuk tauhid kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkataan Nabi itu secara lambat tapi pasti terbukti, baik itu medis dan penelitian. Tapi terkadang kualitas Muslim itu lebih menghamba kepada penelitian daripada sabda Rasulullah. Banyak sabda Nabi yang terkadang mereka acuhkan, tapi kalau ada penelitiannya baru mereka perhatikan. Kadang-kadang medis ketika baru merilis satu penelitian langsung mereka percaya, padahal itu juga sudah disampaikan Nabi ratusan tahun yang lalu. Memang betul bahwasanya kita berada pada krisis kepatuhan tanpa syarat, ketaatan tanpa tapi kepada Nabi. Saya perlu menyampaikan hal simpel aja, Mas. Kita tentunya tahu begadang. Ya, begadang itu termasuk perkara yang tidak disukai dalam culture-nya sunnah. Karena dikatakan bahwasanya kanan Nabi yakrahul hadis ba'dal isya. Nabi itu Nabi itu tidak suka ngobrol habis isya. Nabi itu kalau habis isya langsung pulang. Beliau mengadakan pillow talks dengan istrinya. Do you know pillow talks? I don't know. You Indro. From the darkness to the lightness. Jadi beliau itu ternyata mengadakan pillow talk. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi itu pulang. Jadi Ibnu Abbas itu merupakan keponakan dari salah satu istrinya Nabi, Maimunah. Maimunah itu bibiknya Ibnu Abbas. Makanya Ibnu Abbas merupakan salah satu sedikit sahabat yang punya akses masuk ke rumahnya Rasulullah, selain Abdullah bin Mas'ud dan Anas bin Malik. Maka Ibnu Abbas ini pernah ngikutin Rasulullah. Malamnya itu ngapain sih Nabi? Habis sholat isya beliau pulang. Setelah beliau pulang, beliau tidak langsung tidur. Beliau mendengarkan semua curhatan yang disampaikan oleh Ibunda Maimunah. Semuanya didengarkan Nabi, terus direspon oleh Nabi sebentar. Setelah itu Rasulullah tidur. Lalu tidur, beliau ketika sepertiga malam beliau bangun, beliau sholat bersama dengan Ibnu Abbas yang bangun. Sebelumnya beliau membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Jadi bangunnya Nabi itu tidak langsung bangun. Medis membuktikan kan, kalau tidur jangan langsung berdiri, karena bisa memberikan penyakit migrain. Nabi kalau bangun itu duduk dulu. Nabi mengusap wajahnya, lalu melihat ke atas langit, lalu membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Itu dilihat oleh Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas kan seorang ulama kecil ya. Dia tahu kalau yang dibaca Nabi adalah 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Setelah membaca 10 ayat Ali Imran, beliau berdiri, beliau sholat, terus kemudian diikuti oleh Ibnu Abbas. Dari situ kita paham culture-nya sunnah itu senantiasa Nabi tidak suka begadang. Medis ratusan tahun membuktikan bahwasanya ternyata orang yang begadang itu lebih berpotensi memiliki penyakit berat daripada orang yang disiplin di dalam tidur di awal pagi. Artinya habis isya langsung tidur. Orang baru percaya jangan begadang kalau dokter yang mengatakan. Tapi ketika dokter belum mengatakan jangan begadang, yang mengatakan Nabi, kita punya krisis untuk mempercayai itu. Dan ini merupakan masalah di antara kaum muslimin. Disinilah kita tahu bahwasanya ucapan Nabi itu tidak ada yang salah. Walaupun memerlukan waktu yang sampai ratusan tahun. Karena apa? Apapun yang diucapkan Nabi tidak pernah salah. Kita ada sunnah lagi ini, kalau saya terangkan ya kita akan nerangkan ini doang sampai 3 jam. Tapi saya terangkan lagi tambahan. Kita tidak boleh mencela makanan. Tidak boleh mencela makanan. Ternyata secara penelitian terungkap makanan yang sering dicela akan membentuk molekul-molekul yang sangat buruk dan berpotensi negatif untuk kita konsumsi. Makanya Rasulullah itu mengatakan jangan cela makanan. Dan ketika kita makan kita selalu membaca bismillah, kata-kata yang baik.
Dan ternyata seorang profesor Jepang membuktikan bahwasanya setiap minuman yang diberikan ucapan yang baik, dia akan bereaksi yang baik dibandingkan dengan minuman yang diberikan hujatan dan celaan dan kata-kata yang buruk. Dia membentuk molekul hitam yang menyeramkan, yang tentunya negatif untuk dikonsumsi oleh badan kita. Jadi Nabi ketika mengatakan itu ternyata butuh ratusan tahun, akalnya manusia itu menyesuaikan. Tapi ketika Nabi mengucapkan itu langsung dibuat jalan pintasnya oleh Allah supaya manusia tidak perlu menunggu ratusan tahun, cukup kamu beriman. Apa yang aku ucapkan tidak pernah salah. Sama dengan ipar adalah maut. Beberapa tahun yang lalu, kita tarik 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kalau kita tarik tentang ipar adalah maut, mungkin setiap orang akan mengatakan, apa sih lu? Ekstrim banget sih ajarannya. Ipar kok maut? Apa itu? Tapi ketika kasus sudah terjadi di packaging lewat film, baru orang itu menyadari, oh ternyata memang ipar itu adalah maut kalau bonderisnya tidak dijaga. Padahal itu sudah diucapkan oleh Nabi ratusan tahun yang lalu. Jadi sebenarnya fenomena ipar adalah maut itu memberikan kepada kita sebuah kritikan sosial untuk masyarakat yang mengaku sebagai umatnya Nabi. Seberapa besar sih kamu yakin kepada perkataan Nabi? Apakah semua harus di packaging lewat film baru kamu paham? Apakah semua itu harus dikonversi lewat penelitian baru kamu percaya? Dan apakah harus lewat dokter baru kamu akan membenarkan? Padahal kan bagi kita tidak usah menunggu itu pun kita sudah harus percaya. Makanya akhirnya ketika kita belajar tentang kasus yang terjadi ipar itu adalah maut, disitulah kita paham orang yang mengikuti petunjuk Nabi dia akan dihindarkan dari banyak benturan. Tapi kalau orang tidak mengikuti Nabi, maka dia akan mengalami banyak benturan-benturan dalam hidupnya. Mas Ari kenal Tan Malaka? Nah. Tan Malaka penulis. Dia pernah mengucapkan sebuah kata-kata yang bagus. Benturan. Terbentur. Artinya Tan Malaka itu menyampaikan ada manusia itu tipenya harus mengalami banyak benturan. Baru nanti dia sadar, lalu membentuk karakter dirinya dari banyak benturan-benturan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Saya membenarkan memang ada manusia kayak gitu. Tapi kalau saya boleh menambahi, walaupun saya tidak setingkatan Malaka, tapi kalau saya boleh nambahi, ada manusia yang kedua. Yang manusia itu tidak perlu mengalami benturan, dia terbentuk tanpa mengalami benturan. Selama satu aja, dia mau menempatkan dirinya sebagai gelas kosong yang siap menerima ilmu yang datang dari Allah dan Rasul. Dia tidak perlu banyak benturan, selama dia jujur berinteraksi sama ilmu. Kenapa ada benturan dalam hidup kita? Karena kita tidak mau mendengarkan ilmu yang sudah berupaya untuk menghindarkan kita dari banyak benturan. Orang tidak akan kena masalah dengan ipar kalau dia belajar sebenarnya. Suaminya belajar, istrinya belajar, yang sebenarnya diperlukan dalam setiap proses orang itu akan menikah. Tapi kan selama ini ketika menikah tidak pernah ada ilmunya. Pokoknya menikah yang paling penting gedungnya di mana, dress code-nya apa, bentuk undangannya apa. Itu bukan berarti tidak penting. Tapi yang paling penting itu ilmunya, karena ilmu itu yang akan membebaskan kita dari banyak blind spot supaya tidak banyak benturan. Kalau benturan sudah terjadi, risiko dan harga membayarnya terlalu mahal. Tapi itulah manusia. Kadang-kadang harus melalui benturan baru dia tersadarkan dan terbentuk. Tapi dari sinilah kita paham. Film ini entah viral atau tidak viral, saya belum melihatnya, tapi memberi kepada kita sebuah insight yang luar biasa. Berarti sabda Nabi itu tidak ada yang salah. Yang salah kita di dalam memproses dan berinteraksi terhadap setiap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kita harus pelajari. Saya kalau boleh cerita dikit, saya pernah satu waktu saya menyampaikan kajian di satu tempat. Lalu setelah kajian itu, tiba-tiba di tempat itu saya menyampaikan tentang zina adalah hutang. Zina itu adalah hutang. Kenapa? Karena itu perkataan dari Imam Syafi'i, zina itu hutang. Hutang gimana? Jadi ada sesuatu yang belum terbayarkan, maksudnya? Bukan gitu, Mimi. Jadi kalau ada seseorang laki-laki berhutang, dia berzina, maka nanti hutang itu ada pada ahli warisnya. Ada ahli warisnya yang nanti akan dizinai sama orang. Azina tainun wa qada'uhu fi ahlihi. Iya, zina itu hutang, dan sesungguhnya cara membayar hutang itu lewat keturunanmu. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Makanya laki-laki kalau dia punya anak perempuan kayak antum, saya punya anak perempuan, jangan coba-coba zina.
Mungkin antum yang merasakan nikmatnya, tetapi yang merasakan pedih dan pahitnya adalah anak keturunan kita. Jadi akhirnya ketika saya menyampaikan kajian tentang zina adalah hutang, ada salah satu jamaah tiba-tiba menemui saya dalam perjalanan saya ke mobil. Lalu beliau mengatakan, saya minta waktu 5-10 menit Ustaz gitu. Ya, tapi saya sudah deg-degan. Jangan-jangan beliau curhat tentang tema yang tadi kita bahas. Dan betul, mengalirlah cerita beliau sama istrinya tidak dekat dengan beliau, tapi beliau mengatakan itu istri saya, Ustaz, agak di tempat yang jauh. Ya, gimana Pak? Dia lalu berkata tentang masalah zina. Saya dulu sama istri saya sebelum menikah saya berzina. Terus istri saya hamil sebelum pernikahan, tapi akhirnya saya menikah dengan beliau. Dan qadarullah anak pertama kami perempuan. Dari hasil perzinahan itu perempuan. Hari ini kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu kelas 9 hari ini. Tadi Ustadz mengatakan kalau seorang anak terbentuk embrionya sebelum pernikahan, berarti anak itu anak yang tidak dinisbatkan kepada bapaknya, tapi dinisbatkan kepada tempat tidur yang terjadinya perzinahan itu. Betul Ustadz? Iya. Dan antum mengatakan kalau anak yang terbentuk embrionya sebelum pernikahan, berarti nanti dia tidak bisa ketika nikah nggak bisa diwakilkan kepada bapaknya karena bapaknya bukan wali yang syah, sebagian pendapat fikih yang paling kuat semacam itu. Saya mengatakan betul Pak gitu. Terus beliau berkata, anak saya perempuan Ustadz, dan nanti kalau dia menikah saya tidak bisa menikahkan. Saya berkata, kalau saya yang punya hukum Pak, mungkin saya akan berbelas kasih sama Bapak, tapi kan hukum bukan milik saya. Dan nanti yang menikahkan bukan Bapak, tapi wali hakim. Saya sudah tobat. Saya tahu karena Bapak ini saya kenal familiar. Kalau beliau sedang ngaji itu selalu di soft depan. Tapi tobatnya Bapak insya Allah diterima sama Allah, tetapi status anak tetap sama Pak. Beliau menangis, kita kuatkan gitu, kita peluk. Istrinya pakai cadar Mas. Menangis untuk gini. Gitu. Di sela-sela isak tangisnya, beliau lalu berkata kepada kami saat itu, kalau saya tahu seberat ini urusan zina di sisi Allah dan konsekuensi hukumnya, saya mungkin akan memikirkan 1000 kali sebelum berzina. Ya itulah ilmu terkadang datangnya terlambat ketika kita tidak merespon secara cepat. Jadi disitulah kita akhirnya memahami betul bahwasanya ipar adalah maut itu sebenarnya boundaries itu dipasang oleh Nabi supaya tidak terjadi perkara-perkara yang merugikan kita. Karena Nabi itu orang yang paling sayang sama kita. Tidak ada satu rumpun sunnah yang disampaikan Nabi kecuali menjaga kita supaya kita tidak terperosok kepada kerusakan yang menghabiskan energi kita kan. Dan itulah yang terjadi gitu. Karena masalah zina, apalagi zina sama ipar. Zina sama ipar itu Masya Allah itu dosanya lebih besar Mas. Karena dosa zina itu terkadang dosanya itu bisa terpengaruh dengan siapa kita berzina. Kita berzina dengan orang jauh itu lebih ringan dalam tanda petik daripada kita zina dengan tetangga kita. Karena apa? Tetangga kok kamu berzina? Padahal tetangga kan barriernya harusnya banyak. Kamu sungkan, kamu malu, itu tetanggamu gitu. Kalau sama orang jauh, ya wajar nggak ada barrier apa-apa gitu loh. Nggak kenal juga. Sama zina dengan ipar itu jauh lebih berat lagi karena itu sebenarnya adalah saudara kamu, itu milik saudara kamu yang harusnya kamu jaga. Ketika semua barrier itu diterjang sama manusia atas nama syahwat, ya itu jadi lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan apa yang terjadi? Selalu menguras energi. Ada satu quote yang saya tulis untuk menasihati saya. Terkadang manusia itu hanya mengejar kepuasan, tapi mengorbankan ketenangan. Berapa banyak manusia tentunya di film tersebut asalnya tenang mungkin keluarganya, tapi sekalinya mereka tertarik dan tergoda dengan kepuasan sesaat yang ditawarkan oleh godaan genit zina, akhirnya dia mengorbankan ketenangan itu. Apa yang dia dapatkan? Saya tidak ngerti ya filmnya itu, tapi pasti pertengkaran. Mana bisa seorang istri bisa menerima kekurangan dalam masalah zina?
berat mas rasanya itu. Kekurangan ketika seorang suami takut sama istri gitu ya. Takut sama istri gitu. Itu masih bisa dimaklumi. Saya nggak takut sama istri saya. Kadang-kadang usah diterangkan. Kadang-kadang dia lebih berani aja. Kalau antum langsung jawab tuh berarti antum memang tertuduh ya gitu. Suka benar. Iya. Karena saya tahu insya Allah. Jadi pada dasarnya kekurangan suami dalam masalah lain itu seorang istri selalu memiliki teras hati yang lebih lapang untuk menerima kekurangan itu. Tapi teras hatinya seorang wanita itu langsung menyempit ketika sudah berkaitan tentang zina. Terutama kalau dia wanita baik-baik. Sulit rasanya menerima seorang laki-laki tergelincir dalam masalah zina. Dan dibutuhkan hati yang sangat besar untuk bisa memaafkan. Ya, makanya zina itu tidak main-main konsekuensinya. Zina itu merusak segalanya, merusak nasab, merusak kehormatan, ya, merusak akal, merusak agama. Semuanya langsung rusak empat-empatnya seketika. Orang minum khamr yang dirusak apa? Akal. Ya kan? Orang mencuri dia merusak harta. Tapi zina empat-empatnya rusak. Nasabnya jadi rusak, kehormatan jadi rusak, akal jadi rusak, agama jadi rusak. Mana ada akal yang bisa menerima seorang laki-laki tidak berkomitmen apapun lalu dia menikmati? Dan akal mana yang bisa menerima seorang perempuan membuka kancing bajunya untuk laki-laki yang belum siap berkomitmen apapun untuk dirinya? Jadi sebenarnya bukan Allah yang membuat kita susah, kita yang membuat susah hidup kita ketika kita tidak mau ngikutin rules yang ditetapkan oleh Allah. Jadi mari kita tarik sebuah insight yang luar biasa dari viralnya kata ipar adalah maut. Ini mengkritisi kita sebenarnya. Berarti tidak ada yang ekstrim dari perkataan Nabi. Yang ekstrim itu cara kita yang tidak kenal bahwasanya Nabi itu memberikan kebaikan untuk kita. Dan kita tidak siap untuk membebaskan diri kita dari blind spot yang ada pada kehidupan kita. Kita ini punya banyak blind spot. Dan blind spot itu hanya bisa dibebaskan dengan ilmu. Makanya dikatakan oleh Allah kan ilmu itu dengan kata cahaya. Kenapa Allah mendeskripsikan ilmu itu cahaya? Ya karena dia menerangi blind spot pada kehidupan manusia. Messi itu masih butuh pelatih, ya kan? Cristiano Ronaldo masih butuh pelatih. Kenapa? Karena mereka tahu blind spotnya ketika mereka merumput tidak bisa dilihat oleh mereka. Yang bisa membacanya adalah pelatihnya. Antum kenal di Amato? Tahu. Ya, pelatihnya Mike Tyson. Kenapa Mike Tyson yang sudah didaulat dan dinobatkan sebagai petinju kelas berat, pemilik leher beton, masih memerlukan De Amato, orang tua yang sudah ringkih dia. Tapi kenapa kok masih memerlukan itu? Dan karirnya seorang Mike Tyson itu melesat ketika De Amato masih hidup. Karena De Amato adalah orang satu-satunya di dunia yang bisa membaca titik lemahnya dan blind spotnya seorang Mike Tyson. Makanya karirnya Mike Tyson ambruk ketika De Amato sudah meninggal dunia kan. Artinya itu analogi gampang. Sebenarnya kita belajar sunnah itu membebaskan kita dari banyak blind spot. Ngikutin sunnah itu tidak merugikan. Ngikutin sunnah itu bukan karena kita ekstrim. Ngikutin sunnah itu bukan karena kita radikal. Karena ngikutin sunnah itu pasti bermanfaat bagi kehidupan kita. Tidak ada yang meleset sunnah itu. Yang meleset itu kita ketika mencari pembenaran setiap penyimpangan yang kita lakukan dalam hidup. Betul nggak Om? Itu sebenarnya. Itu yang kita harus mengerti. Jadi zina itu bukan masalah ringan, zina itu masalah besar. Makanya hati-hati. Makanya selalu saya mengatakan kalau punya anak perempuan, antum punya anak perempuan, antum punya anak perempuan. Itulah saat yang paling tepat untuk menarik tuas rem dari dosa dan kemaksiatan. Terutama dosa yang berkaitan tentang perempuan. Kenapa? Karena kamu punya anak perempuan. Kalau kamu punya anak perempuan kok masih lepas kendali, wah, anak perempuanmu yang harus membayar mahal. Kenapa kok selalu laki-laki dalam keluarga, Ustaz? Karena busuknya ikan itu selalu dari kepala. Betul kan? Benar. Antum kalau ngeliat kadang-kadang ikan, ekor juga. Nih, dia lagi sedang mencari pembenaran. Mari kita doakan semoga dia amin. Kenal lah. Karena ikan itu selalu dari kepala, Mas. Nggak ada ikan busuknya dari ekor. Antum melihat ikan mana itu? Ikan tanpa ekor. Ikan duyung. Itu ikan halu. Ikan pauji. Ya, astagfirullah. Itu ikan beda. Ya begitu. Jadi ini yang menjadikan kita harus selalu paham. Ngaji itu bukan karena kita sok kepinter dan sok pinter. Nah, ngaji itu karena kita ngerasa bodoh. Tapi yang terpenting setelah ngaji jangan sombong dan merendahkan orang. Setuju, benar-benar. Gitu kan? Udah bisa ditanya, Ustaz?
Bisa, dari tadi juga bisa. Penasaran sama kasus itu ya tadi ya. Berarti jadi maksudnya daya rusaknya tuh besar banget dari zina ini kan. Selain tadi dari kita pikir hutang, ternyata merusak nasab, juga merusak tatanan keluarga juga rusak itu kan? Rusak. Nah tapi Ustadz Afan, misalkan ya Ustadz, ini kan udah terjadi, maksudnya ya namanya tadi ya fakir ilmu yang kita masih belum tahu atas kebodohan-kebodohan kita, dan ini pun saya bertanya atas kebodohan saya juga Ustadz. Misalnya udah terjadi kan kita taunya bahwa memang Allah itu maha baik, maha pemaaf dan sebagainya. Nah apakah ini kita bisa memutarbalikan gitu dengan yang hutang tadi? Misalkan gitu ya Ustadz, kita jadikan seperti apa gitu supaya kita membayar hutang-hutang itu jangan sampai merusak nasab misalnya gitu. Kalau kita sudah bertaubat, itu terserah Allah Tapi yang jelas bahwasanya dosa kita akan diampuni. Inna taubata tahdimu ma qablaha. Sesungguhnya taubat itu menghapuskan semua catatan hitam yang pernah kamu lakukan. Pemutihan itu lewat taubat. Tapi setelah kita taubat, apakah tetap mendapatkan hukuman dan sentilan dari Allah ataukah tidak? Hanya Allah yang maha berkehendak dengan segala hikmahnya. Nah sekarang kita belajar dulu sebentar. Bawa handphone. Coba dibuka surat Al-Ahqaf ayat yang 15. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia anak itu berkata, wahai Tuanku. Ini kurikulum bagi mereka yang di atas 40 tahun. Antum yang pasti kan. Antum berapa sekarang? Udah 50 Ustaz. Oh gitu. Biar dia yang menjawab secara jujur Enggak Ustaz, saya umur berhenti di 20 Ustaz. Casing belum ganti aja. Berapa umur antum sekarang? Ya di atas 40 lah. Nah, di atas 40. Berarti sudah tepat untuk antum. Ana lanjutin berarti? Iya lanjutin. Saya nggak mau nanya detail tentang umur. Takut kita ntar Ustaz angkatan berapa ada yang begitu kan langsung. Saya tahu ketika saya SD antum pasti sudah SMA. Udah terus kan. Tapi pas antum kuliah ada masih di SMA. Karena antum nggak naik kelas 20 tahun. Gantian kita kena bully. Bisa kita ngebully ya. Oke, ini berarti 40 tahun. Oke. Dia anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Karena 40 tahun itu biasanya semua nikmat sudah disempurnakan. Dulu tidak punya mobil. Dulu tidak pernah naik pesawat. Dulu tidak punya rumah, sekarang punya rumah, kontrak ataupun beli. Dulu tidak pernah makan sushi. Ya kan, antum ketika SD kan nggak pernah makan sushi kan? Udah jujur aja. Antum bukan anak makan sushi waktu SD. Karena anaknya makan sushi waktu SD itu kelihatan wajahnya. Kita itu bukan karakter anak makan sushi waktu SD. Kita makan sushi setelah umur kita 35. Betul. Saya lebih ke Alan. Udah. Maka sesungguhnya pertama kali konsentrasinya apa? Lihat semua hamparan nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu. Karena banyak bersyukur itu yang melapangkan kehidupan kita. Paham? Kurikulum yang pertama. Teruskan. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya, Tina tentunya memperhatikan orang tua kalau sudah 40 tahun. Karena kalau antum 40 tahun masih ditemani orang tua itu keberuntungan. Memiliki orang tua itu anugerah. Tapi memiliki orang tua ketika kita sudah beranjak tua itu karunia. Nggak semua orang dapat itu. Syukurnya tambah lagi. Iya betul. Karena saya aja sudah nggak ada orang tua. Istri saya, ibu tercinta, tidak ada orang tuanya. Antum masih ada, masih ada. Karena mendapatkan orang tua itu anugerah. Tapi mendapatkan orang tua kita masih hidup ketika kita beranjak dewasa melewati 40 itu karunia. Itu tidak semua orang dapat. Masya Allah. Karena hidup itu akan berubah setelah kita memasukkan jasad bapak dan ibu kita ke dalam kubur. Itu dunia ada berubah. Masa Ustadz? Iya, buktikan omongan saya. Nanti kalau jangan cepet-cepet Ustadz. Indah, saya nggak mengatakan semoga panjang umur dalam Islam. Amin. Tapi kalau antum sudah masukin jasad orang tua ke dalam kubur, dunia ini berubah rasanya. Tidak bertobatnya orang tua itu menghentikan aliran dan gelombang kebaikan yang harusnya didapatkan anak kita. Aliran kebaikan dan gelombang kebaikan itu terhenti karena dosa orang tuanya mampet akhirnya. Ibarat pipa ada kotorannya. Kotoran itu siapa? Kotoran kita, orang tuanya.
Kotoran itu kan selalu menghambat. Darah itu kan terhambat oleh kotoran-kotoran di dinding-dinding pembuluh darah. Selalu yang namanya kotoran itu menghambat. Apa kotoran yang lebih najis kecuali adalah dosa? Kotoran yang paling kotor itu bukan nasi yang basi, bukan. Kotoran yang paling najis itu dosa kita. Nah itu yang menghambat. Berhenti dia. Jadi kalau ini pingin supaya mengalir kembali, simple. Kamu harus bertobat dulu.